Oke, jadi untuk tutorial hari ini, kita bakal bahas dari, bab 7 teknik pengintegralan, kalau nggak salah yang merasionalkan sampai ke bab 8 untuk, yang bentuk tak tentu. Nah, waktu dan tempat saya persilakan ke Faris. Oke, sebelumnya ini kelihatan nggak layar? Aman aman. Kelihatan, Bang. Oke, oke. Jadi di sini aku bahas teknik integral dari yang menghilangkan akar sama yang integral fungsi rasional. Oke, jadi yang pertama itu kita mau menghilangkan akar. Misalnya kita punya integral x dx per akar x plus 3. Nah, ini gampangnya kita bisa substitusi akarnya aja langsung. Jadi kita substitusi U sama dengan akar X plus 3. Nah, terus untuk cari DU-nya kita pakai turunan implisit. Jadi pertama kita kuadratin dulu. Jadi ini dapat U kuadrat sama dengan X plus 3. Kita turunin dapat 2U DU sama dengan DX. Nah, terus ini untuk ini kan penyebutnya jadi U, terus ini di atasnya ada X, berarti kita ganti dulu. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan U kuadrat min 3. Nah, berarti sini kita langsung aja substitusiin. X-nya jadi U kuadrat min 3, bawahnya jadi U, dx-nya jadi 2U du. Oke. Nah, ini U-nya bisa kita bagi. Jadinya integral 2 kali U kuadrat min 3 du. Nah, sini ya ini udah polinom doang, jadi kita bisa langsung aja. Ini U pangkat 3 per 3 min U plus C, tapi U-nya adalah akar X plus 3. Jadi balikin lagi. Akar X plus 3 pangkat 3 per 3 min akar X plus 3 plus C. Oke. Nah, ini juga sama buat yang kayak integral. Uh, nah, misalnya ini kita kalau ambil dari soal tutorial, kita ambil integral ini. Nah, nah yang A ini ya tadi langkahnya sama. Coba ada yang bisa tebak, Kak? Kita pakai substitusi, tapi yang jadi U-nya apa? Kalau buat yang soal ini. Ada yang tahu nggak? Apa akar X plus 7? Nah, nah, jadi yang A ini kita pakai U-nya akar X plus 7. Terus pakai cara yang sama kayak tadi, jadi U kuadrat sama dengan X plus 7, 2U DU sama dengan DX. Jadi itu integralnya jadi X-nya jadi U kuadrat min 7, akarnya jadi U, terus DX-nya jadi 2U DU. Jadi ini 2, ini jadi U pangkat 4 min U kuadrat min 7. Plus, min 7 U kuadrat DU. Nah, ada ini kayak biasa, berarti U pangkat 5 per 5 min 7 U pangkat 3 per 3 plus C. Ya, terus dimasukkan lagi U-nya. Jadi 2 kali akar X plus 7 pangkat 5. 5 min 7 akar X plus 7 pangkat 3 per 3 plus C. Oke. By the way, ini kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja on mic atau chat aja.
Terus kalau misalnya ada yang salah langsung koreksi aja. Habis ini ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi kurang lebih kalau misalnya si yang di dalam akarnya tuh linear, kita langsung aja substitusi U sama dengan akarnya itu. Yang ini juga bisa coba yang B. Yang B ini berarti U-nya pilih akar T, kan U kuadrat sama dengan T, 2U DU sama dengan PT. Hmm, oke. Ya, jadinya itu integral 2U DU per U plus 1. Dua-nya keluarin. Nah, ini kita bisa substitusi lagi. U plus 1 menjadi X misalnya. X sama dengan U plus 1 dx sama dengan du. Du-nya jadi X min 1. Jadi ini 2 integral X min 1 per X. Jadinya kan ini 1 min 1 per X dx. Bentar. Oke. Nah, berarti ini kan jadinya 2 X min, ini jadi mutlak X plus C. Kita balikin lagi, masukin X-nya itu adalah U plus 1. Jadi ini U plus 1 min, bukan U plus 1. Tapi U-nya itu adalah akar T. Jadi ini 2 akar T plus 1 min ln akar T plus 1 plus C. Oke. Ini kita bisa juga buang konstan time kalau mau. Tapi kayak ini aja udah bener. Kalau mau dibuang berarti kan ini 2 kali 1 ini jadi plus 2. Nah, itu kita bisa masukin ke konstanta. Jadi 2 akar T aja. Min dan akar T plus 1. Baik, terus ini juga karena akar T positif, 1 juga positif, jadi mutlaknya bisa hilang. Ya, gitu. Tapi harusnya gitu. Saya nggak ada masalah. Ini juga udah benar. Dari yang sini juga udah benar. Untuk yang akar kayak gini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang akar ini ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang substitusi trigonometri. Nah, jadi eh, yang substitusi trigonometri itu intinya dari identitas trigonometri yang 3. Yang kita punya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Terus kita juga kalau kita bagi dengan sin kuadrat, ini dapatnya 1 plus jadi kotangan kuadrat. Ini jadi kosekan. Kalau kita bagi dengan cos kuadrat, ini jadinya tan kuadrat plus 1 sama dengan sekan kuadrat. Nah, jadi dari yang sini, dari identitas ini, kita bisa tulis ulang. Kita pakainya yang dua ini aja, yang sin sama yang tan ini. Kita bisa tulis ulang
sin cos kuadrat X itu jadinya 1 min sin kuadrat X. Nah, terus yang second sama tan kuadrat X dengan ya, tan kuadrat X plus 1. Kalau dibalik, kita punya tan kuadrat X itu adalah second kuadrat X min 1. Nah, jadi dari sini, jadi kalau kita punya integral yang bentuknya mirip kayak gini, yang bentuknya kayak 1 min X kuadrat. Nah, ini akar 1 min X kuadrat. Terus kalau ada akar 1 plus X kuadrat. Atau enggak akar X kuadrat min 1. Nah, jadi kita substitusi X-nya ini ke yang atas, berarti kita substitusi X-nya pakai sin. Karena nanti 1 min sin kuadrat itu jadi cos kuadrat kan. Terus diakarin jadinya cos doang. Terus sama yang ini yang 1 plus X kuadrat substitusi pakai tan. Satu lagi kita substitusi pakai secant. Nah, ini contohnya kita mau hitung, misal kita mau hitung integral akar 1 min X kuadrat. Nah, di sini kita bisa substitusi X sama dengan sin T. Berarti kan dx sama dengan cos T D. Nah, jadi di sini langkahnya tuh kalau kita masukin kan jadi akar 1 min sin kuadrat T, dx-nya jadi cos T dt, yang mana ini tuh jadi cos kan. Ini jadi cos kuadrat, terus diakarin jadinya kosong. Jadi cos kali cos jadi cos kuadrat. Nah, terus untuk yang cos kuadrat ini pakai identitas yang kemarin, kita punya cos kuadrat T sama dengan 1 plus cos 2T per 2. Jadi ini setengahnya kita bisa keluarin setengah integral 1 plus cos 2T dt. Jadinya ini setengah setengah T, terus ini cos 2T integralnya adalah sin 2T per 2 plus C. Terus T-nya kita balikin, caranya ambil inverse. Berarti T itu adalah sin inverse X. Hmm. Oke. Jadi kita masukin lagi setengah sin inverse X plus, nah ini kita sin 2T-nya kita bisa buka jadi 2 sin T cos T. Terus masukin T-nya ada sin inverse X. Nah, ini X-nya adalah sin T. Ini 2X. Nah, terus cos T-nya dari yang tadi, dari identitas tadi, cos T-nya kita tulis sebagai akar 1 min sin kuadrat T. Tapi sin kuadrat T itu adalah X. Ini jadi akar 1 min X kuadrat. Akar 1 min X kuadrat per 2. Ya, tapi 2-nya ya kita bisa bagi aja. Jadi plus C.
Eh, nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang yang trigonometri. Jadi intinya kita lihat bentuk-bentuk ini. Kalau ada ini, kita bisa substitusiin. Hmm. Hmm. Oke, kalau nggak ada, aku coba kuis bentar. Hmm. Coba kalian bisa ke sini nggak? Bisa buka link itu nggak? Aku share screen. Ada yang bisa buka nggak? Harusnya nanti tampilannya kayak gini. Nah, jadi eh, kita punya integral ini eh, akar 2 min x kuadrat. Nah, kalau gini gimana kita harus substitusi x sama dengan apa? Kalau kayak gini. Coba. Aku kasih waktu 1 menit ya. Coba kalau bisa di submit ke sini. Coba. Ya udah masuk 1. Yang lainnya saya submit 3. Oke, mungkin sini aja dulu. Coba kita cek. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini udah ada 3 orang yang benar. Nah, jadi kita substitusi x sama dengan akar 2 sin t. Kenapa ada akar 2-nya? Karena di sini tuh, kalau kita balik lagi ke share screen yang tadi. Nah, tadi kan kita mau ngitung integral akar dari 2 min x kuadrat. X. Nah, ini kenapa ada akar 2-nya? Karena nanti kan kalau kita substitusi x sama dengan akar 2 sin t. Nanti kalau kita masukin ke situ, 2 min x kuadratnya tuh jadi akar 2 min, tadi kan akar 2 sin t dikuadratin. Nah, terus ini akar 2 kuadrat kan jadi 2. Ini 2 min 2 sin kuadrat t. Nah, terus 2-nya ini kita bisa faktorin keluar. Jadi akar 2 kali akar 1 min sin kuadrat t. Nah, jadi ini sama dengan akar 2 cos t. Gitu. Terus selebihnya sama ini kalau ya, dx sama dengan akar 2 cos t dt. Berarti nanti integralnya jadi 2 cos
kuadrat T dt, ya selebihnya sama kayak yang tadi, cuman ada duanya. Oke, kalau gitu coba soal yang selanjutnya. Ganti share screen. Coba nih, kita punya X pangkat 3 per akar X kuadrat plus 4. Berarti kalau ada akar X kuadrat plus 4, nah berarti kita substitusinya pakai apa? Terus koefisien juga perhatiin kayak tadi. Ya kan plus 4, berarti koefisiennya harus berapa? Terus kalau X kuadrat plus sesuatu, itu kita pakai fungsi trigonometri yang mana? Coba. Oh, kasih 1 menit tadi. Udah bisa isi kan? Nah, ya udah 3 orang. Udah lagi. Oke, kalau nggak ada kita review aja. Nah, jadi jawabannya benar 2 tante. Nah, bukan second ya. Karena ini plus. Terus 2-nya karena ada 4-nya. 2-nya itu dari akar 4. Oke, ya cara penyelesaiannya kurang lebih sama kayak tadi. Kita lanjut aja dulu sekali lagi. Ini tebak-tebakannya. Satu lagi kita punya ini. Integral akar T kuadrat min 9 per T. Berarti kalau gini kita substitusinya apa? Ada T kuadrat min 9. Oke, kita review aja. Ya, jadi jawabannya benar 3 secant X. Secant X-nya karena bentuknya tuh T kuadrat min sesuatu. Terus 3-nya tuh dari itu, dari 9-nya. Nah, jangan lupa. Kalau misalnya ada, kalau di depan T-nya ada angkanya, juga sama berarti ya. Coba kita balik lagi. Tadi contohnya tuh, contohnya akar X kuadrat plus 4. Nah, kalau ini kan di depan X-nya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya ada sesuatu, entah bisa dikeluarin dulu aja. Ini X, ini 2X kuadrat plus 4. Ini kita bisa bagi dulu aja. Bagi 2, akar 2. Jadi akar 2-nya keluar. Jadi X kuadrat plus 2 bisa. Terus ini sama kayak tadi. Jadinya substitusi X-nya sama dengan akar 2 tan X. Oke.
Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk yang dari yang akar sampai trigonometri? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja lagi ke selanjutnya, yaitu ke integral rasional. Nah, jadi pertama yang rasional tuh pokoknya kita punya integralnya bentuknya ini. Bentuknya integral dari px per qx. Px. Yang mana px-nya itu adalah polinom dan qx juga polinom. Nah, ini kalau ini jadi ada dua kasus kan. Misalnya p-nya derajatnya ini derajatnya m, ini derajatnya n. Kalau misalnya m-nya tuh lebih besar sama dengan n, berarti kan kita masih bisa bagi px-nya dengan qx. Berarti kita bisa tulis ulang px per qx-nya tuh sama dengan ada x hasil baginya tambah sisanya. Ini kan. Kita bisa bagi ini dengan kita bisa bagi sampai si rx per qx-nya nggak bisa dibagi lagi. Berarti ini derajat r-nya tuh lebih kecil dari derajat q. Nah, kalau udah dapat bentuk kayak gini, berarti kan nanti kan kalau kita integralin, nanti kan ini jadi gini. Karena linear, kita bisa integralnya kayak gini. Nah, yang ini kan gampang, yang kiri polinom doang. Nah, tapi yang kanan tuh beda lagi. Kan tadi karena derajatnya kurang dari penyebutnya, yang pembilangnya, berarti kita nggak bisa pakai cara yang tadi kan, nggak bisa dibagi. Nah, tapi kita bisa pecahin. Jadi penjumlahan pecahan-pecahan yang lebih sederhana. Jadi namanya tuh partial fraction decomposition. Jadi kita dekomposisi jadi pecahan bagiannya. Nah, jadi ini tuh dasarnya dari si Qx ini. Qx itu kita bisa faktorin jadi polinom prima. Sama kayak misalnya bilangan. Nah, kita punya bilangan 120. Itu kan berarti kita bisa faktorin. Nah, jadi ini jadi 30 kali 4. Ya. Terus ini 30-nya kita bisa faktorin jadi 15 kali 2. Ini kali. Nah, berarti kalau kita faktorin jadi primanya ini kan ini jadi 2 pangkat 3, terus ini ada 3 kali 3, ini kayak 5. Berarti 120 kita bisa faktorin jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 gitu kan. Nah, sama dengan polinom, si Qx ini kita bisa faktorin ya, ke polinom prima. Jadi polinom prima itu apa? Polinom prima itu yang polinom yang linear sama yang kuadrat sebagian. Jadi X sama ya uh, boleh ada leading coefficient di depan. Ini ada A kali X min A, X min B, pangkat M, pangkat N. Terus misalnya ada kuadrat dx kuadrat plus dx plus X pangkat K. Nah, pokoknya kita bisa pecahin Qx itu jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti si tadi Rx per Qx-nya
Kita bisa pecahin jadi penjumlahan-penjumlahan ini. Ini jadi ini X min A. Ini anggap aja. Jadi kita harus cari si pembilang-pembilang ini. Nah, tapi ini sesuaiin sama jumlah pangkatnya. Berarti kalau ada pangkat M, ini ada pangkat 2, terus pokoknya sampai X min A pangkat M, dan seterusnya. Ini. Nah, tapi kalau yang kuadrat, nanti jadi bentuknya ini harus linear, si pembilang. Cx kuadrat plus dx plus. Nah, gitu. Nah, jadi ini kan kita punya dari sini, kita bisa cari pembilang-pembilangnya dengan cara, ya udah kita kaliin, ya pokoknya kita samain penyebutnya. Nanti pembilangnya samain dengan pembilang si Rx yang di sebelah kiri. Jadi kita kalau udah samain penyebutnya, samain sama polinom Rx si koefisien-koefisiennya. Contohnya, misal kita mau ini X pangkat 5 plus 2X pangkat 3 min X plus 1. Ini per X pangkat 3 plus X. Nah, dari sini kita bisa, ini kan derajat 5, derajat 3. Kita bisa bagi. Baginya boleh pakai pembagian biasa. X pangkat 5, 2X, 3 min X plus 1. Kita bagi X pangkat 3 plus 5X. Menjadi ini X kuadrat. Kali ke sini jadi X pangkat 5 plus 5X pangkat 3. Kurangi jadinya min 3X. 3 min X plus 1. Terus ini jadi berarti min 3. Kali ke situ jadi min 3X min 3. Min 15X. Kurangi jadinya 14X plus 1. Nah, berarti ini kita bisa tulis ulang sebagai X kuadrat min 3 tambah 14X plus 1 per 3 plus 5X. Nah, kalau kita mau cari integralnya, kita mau cari integral ini. Jadi kan jadi gini. Nah, yang ini kan gampang. X kuadrat min 3. X. 14X plus 1 per X pangkat 3 plus 5. Yang kiri kan gampang ya. Ya, jadi X pangkat 3 per 3 min X. Ya, plusnya kita masukin ke yang satu lagi. Nah, cuman yang ini kan ini 14X plus 1 per 3 plus 5X. Nah, ini caranya kayak tadi. Kita faktorin dulu. X pangkat 3 plus 5X kita bisa faktorin. Itu jadi X kali X kuadrat plus 5. Nah, ini X kuadrat plus 5 itu nggak bisa difaktorin karena dia determinannya kurang dari 0. Nah, jadi ini karena kita bekerja di bilangan real, jadi polinom primanya ada sebagian kuadrat yang determinannya kurang dari 0. Tapi kalau ya kalau di bilangan kompleks ya semuanya berarti linear. Tapi di sini kita pakai bilangan real aja. Jadi kita faktorin sampai linear atau kuadrat yang determinannya kurang dari 0. Kalau dapat ini berarti kita bisa tulis si 14X plus 1 per X pangkat 3 plus 5X ini jadinya ini A per X. Itu lagi berarti BX plus C per X kuadrat plus 5. Nah, oke. Nah, tadi caranya kita samain penyebut. Nah, berarti kan yang ini dikali X plus 5, satu lagi kali X. Ini X, BX plus C.
Ini jadi X pangkat 3 plus 5. Nah, sebenarnya penyebutnya kita udah bisa biarin aja. Kita fokus ke pembilangnya. Ini kalau kita kaliin, jadi kan ini jadi A plus B X kuadrat, terus plus CX, plus 5. Ya kan? Ini X kuadrat, ini BX kuadrat, CX, 5A. Nah, ini kita samain dengan 14X plus 1. Nah, berarti di sini kan nggak ada X kuadrat. Berarti kita dapat sistem persamaan A plus B-nya 0. Terus yang koefisien X, kita dapat C-nya adalah 14. Terus kita dapat di sini 5A sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat A-nya adalah 1/5. Terus B-nya berarti min 1/5. Nah, dari sini kita bisa balikin lagi. Jadi ini X pangkat 3/3 min X plus integral. Berarti ini jadi 1/5-nya kita keluarin aja. 1/5. Berarti jadi 1/X plus, nggak bisa nih. 1/5X min 1/5X plus 14 per X plus X kuadrat plus 5. Oke. Nah, dari sini yang ininya kita bisa selesaikan kan. Itu jadi 1/5 ln X plus ln log X per 5. Ya, 1/5 ln X. Nah, tapi yang ini gimana? Nah, ini caranya kita yang ini kita jumlahin, pokoknya kita paksa bentuknya biar jadi turunannya dia. Turunan penyebutnya. Penyebutnya kan 2X. X kuadrat plus 5 berarti turunannya 2X. Berarti kita paksa dulu munculin 2X. Berarti min X per 5 plus 14. Berarti kan jadinya 2X. Kita mau ada 2X-nya berarti bentar. Ya, jadi kita pecahin lagi. Ini ada 2X-nya. Kita bikin kayak tadi lagi. Ya, berarti sama kayak tadi, samain penyebut, samain koefisiennya. 2X A. Berarti 2A sama dengan min 1/5
B-nya 14. Jadi integral yang ini kita tulis sini aja deh. Ini jadi 2x. Beta-nya jadi min 1/10 ya. 2x min 1/10 kuadrat plus 5 dx. Itu sama. Nah yang ini ya kita pakai substitusi u. U-nya sama dengan kuadrat plus 5. TDO-nya adalah 2x dx. Ini kan jadinya ini u, ini du, 2x dx-nya jadi du. Biasanya ada min 1/10. Nah kita keluarin aja min 1/10. Ini jadi ln. Berarti yang ini jadi min ln x kuadrat plus 5/10. Nanti yang satu lagi itu pakai satu lagi berarti integral 14 per kuadrat plus 5. Ini 14-nya kita bisa keluarin. Integral 1 per x kuadrat plus 5. Ini kita bisa pakai substitusi tan x harusnya. Nah, kita bentuk langsung aja. Kita substitusi u-nya. Oke. Nah, ini kan x kuadrat plus 5. Nah, kita tahu kalau turunan dari tan x, tan inverse. Kita kok tahu kalau turunan dari tan inverse x itu kan 1 per x kuadrat plus 1. Nah, kita mau bikin bentuk ini. Nanti kita bisa bagi 5. Keluarin 5-nya. Ini 14 per 5. 1 per x kuadrat plus 1. Nah, jadi kita bisa substitusi di sini u sama dengan x per akar 5. Jadi u sama dengan dx per akar 5. Berarti kan ini jadi u kuadrat. Jadi ini jadi 14 per 5 integral. Ya akar 5 du per u kuadrat plus 1. Akar 5-nya keluarin aja. Ini jadi 14 per akar 5. Ya, du per u kuadrat plus 1. Yang mana ini tuh adalah tan inverse. Jadi tan inverse u, tapi u-nya tuh adalah x per akar 5. Oke, di sini kita masukin lagi. Ini balikin lagi ke sini. Jadi hasil integralnya adalah x pangkat 3 per 3 min x plus 1 mutlak x per 5 min ln x kuadrat plus 5 per 10 plus 14 per akar 5 dan inverse x per akar 5. Nah, gitu ya.
Nah, jadi kalau kurang pengulang, jadi kalau kita punya polinom Px per Qx, jadi awalnya kita bagi dulu. Kalau pembilangnya lebih gede dari penyebut, kita bagi, terus yang sebelah kirinya kita integralin biasa polinom, terus yang ada Rx per Qx-nya kita pecahin jadi pecahan parsial kayak gini. Sesuaiin pangkatnya. Ada faktorin. Ini kita faktorin Qx-nya, terus pecahin jadi pecahan parsial kayak gini, cari koefisien-koefisiennya. Nah, terus kalau udah, nanti yang linear-linear, itu kan gampang ya, ada jadi ln, terus kalau yang x min a kuadrat kayak gini, yaitu tinggal substitusi u sama dengan x min a. Nah, sisanya kalau ada yang kayak tadi yang kuadrat, kita kita cari dulu turunan penyebutnya, terus kita paksa ininya jadi munculin si turunan penyebutnya. Jadi itu du. Jadi turunan A tambah B. Nah, terus kalau gitu, itu buat ya, itu buat yang kalau ada yang kuadrat, ya kalau udah nanti sama kayak tadi, terus yang itu jadi ln, terus yang satunya lagi nanti harusnya jadi, ya tergantung sih. Ini di sini tan inverse. Oke, kalau enggak, kalau misalnya ada bentuknya x kuadrat plus bx plus ada b-nya, biasanya nanti kita harus lengkapin kuadrat dulu. Tapi sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Hmm, kita cobain ini. Hmm, Oke, kita coba yang A dulu. Ini kita bagi eh, x kuadrat plus x min 2. Nah, kebalik ya. X kuadrat plus x min 2 bagi. Menjadi x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x. Kurangi jadi min x kuadrat plus 2x. Ini jadi min 1. Min x kuadrat min x plus 2. Ini 3x min 2. Jadi ininya x min 1 plus 3x min 2 per x kuadrat plus x min 2. Oke. Karena kalau kita mencari integralnya, oke tadi berarti integral x pangkat 3 per x kuadrat plus x min 2 dx. Ini kan gampang tadi ya. Itu jadinya x kuadrat per 2 min x. Tinggal integral ini. 3x min 2 per x kuadrat plus x. Nah, ini kita cek dulu bisa difaktorin atau enggak. Ini determinannya tuh adalah ini kan b kuadrat min 4ac. Berarti 1 min 4, 1 kali ini, ini 9. Nah, berarti determinannya lebih besar 9,0. Harusnya bisa dia punya akar real berarti ya. Kalau kita cek berarti ini jadi 2 min 1 harusnya. X min 2
plus 2 X min 1. Oke. Nah, ini sama kayak tadi, berarti kita pisahin. Jadi A per X plus 2 plus B per X min 1 kita kali. Jadi A X min 1 plus ini harus sama dengan 3X min 2. Samain koefisien X-nya itu adalah A plus B. Ya, A plus B sama dengan 3. Konstantanya adalah A min A plus 2B. Sama dengan min 2. Jumlahin berarti kita dapat 3B sama dengan 1. B-nya sepertiga. Ya, A-nya berarti 22 per 3. Sama 8 per 3. Oke. Balikin lagi ke sini. Kita cari integralnya. A-nya tuh tadi berapa? 8. 8 per 3. Plus 2. 1 per 3. X min 2. Nah, ini substitusi U ini jadinya kan integralnya jadi hasilnya ln. Ini langsung aja berarti ini 8 per 3 ln X plus 2. Yang ini ln X min 1 per 3. Nah, jadi hasil akhirnya ini X kuadrat per 2 min X plus 8 ln X plus 2 per 3 plus ln X min 1 plus C. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, Mbak? Kalau nggak ada yang ditanyain, ya mungkin sampai sini dulu aja. Sekarang lanjut ke Aaron. Sip, thanks Faris. Oke, itu kan tadi teknik pengintegralan ya sama Faris. Nah, kalau sama saya kita masuk ke mungkin kalau beberapa orang dari kalian babnya udah lanjut ya, tapi kita sekarang masuk ke bab yang lumayan rada baru untuk beberapa orang ya, seperti kelas saya kebetulan. Nah, kita masuk bab 8 yang adalah bentuk-bentuk tak tentu. Atau di sini saya tulisnya kiamat. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mencoba menghitung ini dalam kalkulator atau dalam komputer atau dari mana-mana, komputer kalian akan rusak. Jadi, I implore you to not try this at home. Tapi, simpelnya begini. Kalau misalnya bentuk-bentuk tak tentu itu, misalnya kalian ngitung ya, limit dari X sampai 2 dari X min 2 X kuadrat min 4.
Kalau misalnya kalian hitung ini secara ya udah langsung aja disubstitusin. Kalian dapatnya apa? 4 kurang 4 kurang 2 sama dengan 0/0. Ini artinya apa? Ini kan nggak bisa kita lakukan kan dengan cara yang gampang. Ini adalah kiamat. Jadi, apa yang harus kita lakukan kepada ini biar ini tidak kiamat? Kalau misalnya kalian memperhatikan pas SMA atau pas dulu, ya kan kalian tahu kan, kalau misalnya ini bisa difaktorisasi X min 2 X plus 2 per X min 2. Terus kalian bisa teknik coret-coret. Jadinya nyampe 2X plus 2. Lalu kalian bisa temukan ini 4. Oke, quite simple. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau aku kasihnya lim infinity dari misalnya 1/X di seper X. Ya, ini mah gampang lah ya. Ini mah 1. Atau mungkin ini yang lebih kurang gampang. X 1/X seper X plus 1. Jeng. Gimana tuh? Nah, untuk bab, bab ini, kalian juga perlu mengetahui bentuk-bentuk apa yang akan menghasilkan kiamat. Misalnya, nih ya, nih saya kasih tahu bentuk bentuk kiamat. Yang pertama, 0/0. Ya, tentulah ya. Itu nggak usah dijelasin lagi. Kalian nggak bisa bagi 0 dengan 0. Berikutnya, infinity per infinity. Oke? Lalu, apa lagi? Misalnya 0/infinity. Ini mah gampang sih. Ini bukan kiamat. Ini langsung 0. Tapi kalau misalnya infinity bagi 0, itu juga nggak bisa. Atau nggak apa nih? Ini teknik yang bentuk-bentuk yang mungkin kalian belum pernah lihat. Misalnya, infinity pangkat 0. Ini sih 1 ya. Ini infinity pangkat infinity. Itu juga lumayan. Kalau misalnya 0/0. Itu juga. Lalu ada banyak lagi. Misalnya infinity kurang infinity. Apa artinya? Nah, jadi untuk beberapa bentuk ini, kita tuh, ya yang pertama tadi dengan cara faktorisasi. Yang kalian bisa lakukan misalnya buat ngitung limit-limit yang rasional yang bisa terbagi. Tapi, kebetulan ada beberapa bentuk juga yang nggak bisa kalian pakai misalnya faktorisasi. Contohnya, kita langsung masuk aja. Limit X ke 0 dari sin X per X. Ini standar ya. Kalau misalnya kalian tahu teorema Apit, kalau misalnya kalian tahu dan memperhatikan pas SMA atau pas TPB semester 1, kalian tahu ini artinya satu. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah tahu nih cara ngitung ini gimana, kalian kan pasti pengennya langsung ya udah masukin aja sin 0 dibagi 0. Masalahnya satu. Sin 0 itu artinya 0 dibagi 0. Nggak bisa kan? Jadi, kita perlu ada suatu teknik untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini. Maka dari itu, saya memperkenalkan kepada kalian. Salah. Tada! Teknik L'Hopital. L'Hopital itu apa? L'Hopital itu basically adalah kalau misalnya kalian punya limit yang atas dibagi bawah itu
salah satu dari bentuk tak tentu yang tadi, L'Hopital itu memperbolehkan kalian untuk menurunkan yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan. Atau misalnya kalau kalian mau formal definitionnya per GX itu sama dengan lim dari XA F GX. Ingat ya, bukan diturunkan sebagaimana turunan yang biasanya kalian pakai quotient rule ya. Tapi ini adalah teorema L'Hopital. Jadi kalau misalnya kalian mau ngitung ini gimana nih? Caranya gampang. Ini kita pakai tanda ini supaya kita menandakan bahwa ini pakai L'Hopital. Kalau misalnya nggak pakai ini, eh ya jangan ya. Karena kita perlu keterangan bahwa ini di L'Hopital. Karena ekspresi ini bedanya lumayan jauh. Misalnya sekarang kita turunkan ya. Sin X turunannya cos X. X diturunkan jadi 1. Cos X. Dari sini kita bisa langsung masukin sampai dengan 1. Dengan gitu kan gampang kan untuk kita lihat sama-sama bahwa ini tuh begini caranya. Nah, misalkan ini kan masih lumayan simpel ya. Tapi ada beberapa penerapan dari L'Hopital yang mungkin gak bisa secara intuitif kita lihat. Makanya sekarang kita langsung aja bahas soal tutorial. Karena ada beberapa soal yang aku pikir kalian nanti akan lihat ke depannya pas kalian membahas bab 8. Jadi daripada kalian bertanya-tanya, mendingan langsung dijelaskan saat ini di sini, detik ini. Jadi misalnya kita punya tadi kan ada sin X per X. Sekarang aku minta 2X min sin X. Limit dari X ke 0. Nah, ini tuh bisa dua cara ya. Satu bisa kalian split jadi lim X0 2X per X minus lim X0 sin X per X. Kalau gini kan lumayan gampang kan. 2 ini 1. 1. Ini juga kalau misalnya kalian mau juga bisa pakai L'Hopital ya. Kalau misalnya L'Hopital gimana? Kalau misalnya L'Hopital kita pakai yang hijau ya. Label. Berarti kita turunkan atasnya 2 kurang sin X jadi cos X per 1. Berarti ini kita bisa langsung hitung ya. 2 kurang cos 0. Sama dengan 2 kurang 1, 1. Ingat ya, disclaimer. Ekspresi 2X min sin X per X itu tidak sama dengan 2 minus cos X per 1. Jadi kalian harus pinter-pinter melihat kasusnya ya. Nah, ini kan limit tadi masih pecahan ya. Sekarang saya mau kasih kalian sedikit lebih banyak challenge-nya. Limitnya adalah limit dari X menuju 0 len. Maaf, salah. Limit dari X menuju pi per 2 dari len sin X pangkat 3 per pi per 2 minus X. Ada yang tahu misalnya kita mau ngapain di sini? Refleksnya kalian ngapain? Saya pengen tahu. Ayo, ayo.
Angkat tangan. Jawab, jawab, jawab. Jangan angkat tangan, Ding. Ada yang tahu kita harus ngapain ini dulu? Jeng, jeng, jeng. Lopitalin, Bang. Oke, kita langsung lopitalin. Oke, Lopital ya. Lim X Pi per 2. Ini sepersin X pangkat 3 dikali cos. Ntar. Dikali 3 sin X kuadrat dikali turunannya lagi cos X. Ingat chain rule ya. Jangan lupa chain rule. Nah, ya tuh. Ada yang bilang cek 0 bagi 0 dulu. Betul sekali. Kalian harus cek. Kenapa harus dicek 0 bagi 0? Karena hal ini cuma bisa dilakukan kalau misalnya ini bentuk tidak definite limitnya ya. Nanti kita lihat kasusnya di mana limitnya sebenarnya sudah definite awalnya. Jadi kalian tidak bisa dilopitalin. Tapi untuk ini juga ada cara gampangnya nih. Kalau misalnya kalian tidak mau urusan dengan chain rule, perhatikan dulu. Misalnya ini limitnya kan. Ini logaritma. Berarti kalau misalnya kalian punya A per B sama dengan B dan A kan, pangkatnya bisa dikeluarin dulu. Iya, pangkat 3-nya di dalam. Jadi, kalau misalnya ini, kalau ya udahlah, kita tulis segini. Kalau misalnya begini kan kalian bisa keluarin dulu kan. Lim X Pi per 2 dari 3 ln sin X per Pi per 2 per X minus X. Oke, ini konstanta kita bisa keluarin ya dari limitnya. Kalau misalnya sekarang kita L'Hopitalin nih ya. Kalau yang di L'Hopitalin, 3-nya kan nggak ngaruh. Berarti kita bisa copy paste langsung 3 lim X Pi per 2. Tapi sekarang yang ganti adalah ekspresi di dalam limitnya. Dalam kata lain ini bisa kita sin X per Pi per 2 minus X. Kalau diturunin minus 1. Iya kan? Berarti ini minus 3. Bisa keluarin. X Pi per 2 masukin ke sin X. Itu sama dengan 1 dibagi 1. Sama dengan minus 3. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ayo. Angkat tangan. Kalau ada yang mau mencerna. Mencerna dulu. Cerna baik-baik. Cerna baik-baik. Oke, ada pertanyaan? Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi ngerti ya? Aku asumsikan semuanya ngerti karena nggak ada yang nanya. Oke, kalau misalnya gini, aman lah ya. Kalian ntar kalau tutorial ada soal-soal kayak gini, kalian bisa lepitalin langsung. Nah, berikutnya. Ngatusnya lama. Jadi misalnya sekarang, tadi ya, X kuadrat kurang 4, X plus 2. Limitnya sekarang dari X sampai 3. Maaf, salah. Ya, gitulah. Kalau misalnya sekarang, ini kan kalian misalnya langsung refleks nih. Wah, L'Hopitalin aja. L'Hopitalin jadi limit X ketiga dari 2X per 1. Sama dengan, wah ini mah gampang, jadi 6. Apakah boleh?
Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalian nggak boleh melakukan L'Hopital kalau misalnya bentuknya tidak definite. Kita coba cek. 3 dipangkatin 2, 9. 9 kurang 4, 5. Per 3 plus 2, 5. Sama dengan 1. Ini harusnya jawaban benernya. Tapi yang kita dapat dari L'Hopital malah 6. Jadi perhatikan ya. Kalau misalnya nanti kalian dikasih soal yang kompleks-kompleks, coba diperiksa dulu. Apakah bentuknya kiamat atau tidak? Karena kalau bentuknya tidak kiamat, jangan pakai L'Hopital. Kalian tidak boleh melakukan L'Hopital. Nah, berikutnya ya. Kalau misalnya sekarang kita rubah dikit soalnya. Jadi lim nggak rubah dikit sini ganti soal. X menuju 0 dari sin X plus tan X per E pangkat X tambah E pangkat minus X kurang 2. Saya kasih sekitaran 2 menit untuk nyoba dulu. 2 menit kelamaan nggak ya? 2 menit dah. 8.15 saya kasih tahu jawabannya. Hihihihi. Silakan dicoba dulu. Kalau misalnya nanti kita ada yang mau ditanyakan atau yang merasa ini mustahil, boleh langsung kita tanya. Oke, oke. Siap. Jing, 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 jing. Jangan 2 menit deh, kelamaan. 1 menit. Oke, jadi kita punya ekspresi ini. Kalau misalnya kalian ketemu soal ini dan kalian langsung tabrak pakai L'Hopital ya, kita coba tabrak. L'Hopital berarti sama dengan lim X ke 0 dari cos X tambah sekan kuadrat X per E pangkat X kurang E min X. Nah loh, kalian gimana loh? Karena 1 for 1, ini kalau kalian hitung langsung, kalian dapat 0 bagi 0. Kalau yang ini, kalian hitung, dapat 2 bagi 0. Gak bisa kan? Dan ini juga akan seterusnya kalau misalnya kalian mau pitalin lagi, turunnya jadi negatif sin, ini jadi secant kuadrat tan X, lalu duniamu akan hancur. Jadi, bagaimana caranya kita melakukan ini? Yang tentunya kita nggak bisa tabrak langsung ya dengan L'Hopital. Kita harus melakukan sesuatu dulu sama ekspresi ini. Kalau misalnya ada E pangkat X, E min X, itu kan sedikit keras kepala ya mereka. Karena mau diturunin, mau dinaikin seberapa banyak, mereka nggak akan berubah. Jadi kita harus move on dari X, E min X. Gimana caranya? Coba kita sekarang kalikan dengan E pangkat X per E pangkat X. Itu kan 1 kan kalau misalnya
EX tan X. Per. Bawahnya juga harus dikaliin. Jangan lupa. E2X. Oh, ini deh. Plus 1. Oke. Ini kan kalian mengetahui bentuk ini. Sekarang kita masukkan jadi EX sin X tan X per EX min 1 dikuadratin. Oke, ini kan jadi jauh lebih enak kan? Karena tidak ada X-nya cuma 1. Nah, sekarang baru nih kita bisa L'Hopitalin dulu. Kita coba L'Hopitalin sekarang. Kalau kalian L'Hopitalin sekarang itu sama dengan limit X ke 0. Pertama, fx-nya dulu nggak berubah. Fx dulu diturunin. Jangan lupa product rule. Terus habis itu baru tambah EX cos X. Lalu di bawahnya jadi 2 EX min 1. Aaron, kok jadi meledak? Ntar, itu ada shiny-shiny. Nah, Aaron, kok jadi meledak? Limitnya. Tenang. Ini kan jadi linear kan? Ini konstan. Berarti kita cek dulu. Kita 0. Ini 1. Enggak. Ini 0, 0. Berarti 0 kan? Ini jadi 1 tambah 1. 2. 2x per 2x min 1. Kalau misalnya kalian masukin 0 di sini. Ini jadi 0. Terus semuanya dibagi 0. Kiamat masih. Jadi kita masih bisa melakukan L'Hopital sekali lagi. Ya kan? Tar, di sana dulu. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini. Jeng 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 jeng. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh potong sekarang ya. Nah, ini kan kiamat bentuknya. Karena kalau misalnya kalian masukin 0 di sini, ini semua dibagi 0. Dari sini kita bisa L'Hopitalin lagi sebenarnya sekali. Bahwa semoga kalian mencatat ya karena ini papan hanya sebesar biji kenari. Kalau misalnya kita L'Hopitalin lagi sekali. Ini kan kita jabarin dulu ya. Sin X plus tan X plus cos X plus secant kuadrat X per 2x min 1. L'Hopitalin lagi. Kita dapatnya apa? Lim dari x sampai ke 0. Ini copas lagi karena yang kita turunkan ini. Ingat ya, product rule. X kita turunkan. Ininya copas. Panjang banget. Ditambah EX. Ini jadi sin X turunannya cos X. Tan X turunannya secant kuadrat X. Cos X diturunin jadi negatif sin X. Secant kuadrat jadi 2 secant kuadrat X tan X. Sampai ujung. Ini tambah meledak lagi, Aaron. Nah, yang penting bawahnya. Bawahnya kita turunkan ya.
Jadi tinggal 2x. Dari sini kan kelihatan kan? Akhirnya setelah selama ini konstannya akhirnya hilang. Jadi cuma tinggal x, kita bisa coret. Jadi in the end, kita mendapatkan final formnya seperti ini. Limit dari x sampai 0. Sin x kurang sin x. Coret ya. Habis. Tan x sendiri. Cos x ada 2. Sekan kuadrat ada 2. Terus ditambah 2 sekan kuadrat x tan x. Semua dibagi 2. Kalau misalnya sekarang kalian hitung ya. Ini 2 kan? Berarti ini bisa coret, coret, coret. Jadi setengah. Kalau misalnya kalian hitung sekarang, kan gampang kan? Setengah tan 0. 0. Cos 0. 1. Sekan kuadrat 0. 1. Ini nggak usah dihitung semuanya karena ini tan x. Tan dari 0, 0. 0 dikali berapapun, 0. Beres. Ada pertanyaan? Boleh dicerna? Boleh dicerna? Ada pertanyaan sampai sini, guys? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke. Tadi kita masih yang bentuk-bentuk pecahan ya. Kalau misalnya sekarang kita pakai bentuk kiamat yang lain, misalnya. Bentar ya, dihapus dulu karena kita perlu fresh board. Misalnya sekarang kita pakai limit dari eh, x ke pi per 2, tapi dari sisi negatif, berarti dari kiri ya. Ingat definisi limit, berarti kita mendekati dari kiri. Dari sin x dipangkat tan x. Kalau misalnya kalian masukin pi per 2, yang ini 1, tapi yang ini kepangkat infinity. Pi per 2 dari kiri. Iya, infinity. Andaikan kita bisa bilang 1 pangkat infinity itu 1, tapi tidak segampang itu Ferguson. Jadi, gini caranya. Kalau misalnya kalian menangani form-form seperti ini. Pertama, kita misalkan ini L. Itu L ya. Sekarang ini kan pangkat. Jadi kita pakai teknik Ln. L sama dengan limit dari X pangkat sampai pi per 2 dari arah kiri. Tapi sekarang Ln sin X tan X. Gunanya apa? Ingat ya yang tadi. Sama dengan B ln A. Kita mau supaya kita nggak menangani pangkat-pangkat yang aneh-aneh. Makanya kita pakai ln. Sama dengan lim X pi per 2 minus dari tan X dikali dan sin X.
Tapi ini masih perkalian, kita nggak bisa L'Hopital dong. Makanya kita sekarang rubah. Jadi ln sin X per kotangan X. Nah, dari sini kita bisa nih cek pi per 2 ini jadi 1 ln 1. Tapi kalau ln 1 dinolin kan. Kalau ln 1 itu sama dengan 0. Dan kotangan X kalau misalnya di pi per 2 jadi 0 juga. Karena 1 dibagi infinity. Jadi 0 juga. Berarti ini 0 bagi 0. Haram. Makanya kita sekarang pakai L'Hopital. Minus dari ln sin X kalau misalnya kita turunin. Jadi 1 per sin X dikali cos X. Atau kalian lebih dikenal ini sebagai, wow, ada yang nangis anjing di depan. Maafkan. Kalau misalnya kayak gini, bagaimana nih? Ntar bener nggak ya saya ngitungnya? Saya cek dulu. Oh, maafkan. Saya salah nyatet soal. Ini harusnya 5 cos X. Maafkan guys. Kita ulang dari awal. Ini 5 cos X. Asalnya kalau misal kalian masukin ke pi per 2, ini jadi 0 di pangkat infinity. Maafkan ya guys. Karena salah. Eh, kita ganti ya semuanya. 5 cos X. Ini jadi 5 cos X. Nah, oke, maaf. Kalau misalnya dari sini kita L'Hopitalin ya. Nah, ini dicerna dulu karena ini kesalahan sistem. Kalau misalnya dari titik ini ya, kita L'Hopitalin. Berarti kan ini bisa kita tulis 1 per 5 cos X seper something dikali turunan dari 5 cos X minus 5 sin X. Oke? Coret, ini coret per kotangan X kalau misalnya kita turunkan jadi kosekan kuadrat X. Maka kalau misalnya kita jabarin lagi nih ya. Ini tuh jadinya apa? Ini jadinya limit dari X pi per 2 minus seper cos X diturunkan ke bawah. Kosekan kuadrat, negatif kosekan kuadrat ini bisa jadi positif ke atas. Tapi kebetulan banget nih ya, cos X masih kiamat. Jadi apa yang terjadi? Ya berarti kita harus L'Hopitalin sekali lagi. Atau misalnya, ya harus L'Hopitalin lagi sekali lagi. Bentar. Oh, nggak usah sih sebenarnya. Minus dari tangan X sin kuadrat X. Kalau misalnya udah kayak gini, ya udahlah ya. Udah tidak bisa diapa-apain lagi. Kalau pi per 2 ke tan X itu jadi infinity.
dikali sin kuadrat X itu 1 infinity. Maka, saya benar nggak ya? Oh, maaf. Dari sisi negatif. Riz, coba cek. Ini benar nggak? Harusnya aku atau salah ngerti, Paris. Maaf, saya. Oh iya, benar. Kenapa? Ini benar nggak? Tan X kalau di pi per 2 jadi infinity. Aku lupa. Min P per 2. Dari Oh, sisi dari. negatif pi per 2. Dari sisi negatif. Oh ya. Harus. Ya harusnya. Nah, enggak. Tak hingga ya. Oke. Ini kan tak hingga. Berarti ln L itu tak hingga. Ingat ya, tadi kita asumsikan bahwa L di-ln-in dulu sama dengan tak hingga. Berarti kalau misalnya sekarang kita mau nilai L-nya, kita tinggal pangkatin. Tak hingga. Berarti tak hingga. Ada pertanyaan? Ntar ini boleh nggak ya? Ya. Ini memang contoh yang kurang baik ya untuk demonstrasi ini. Tapi pokoknya begitu ya. Kalau misalnya kalian punya form pangkat-pangkat kayak gini, biasanya yang terbaik adalah untuk kalian pakai logaritma natural, lalu kalian jabarin. Jadi supaya kalian tidak punya eh, form-form seperti pangkat-pangkat yang aneh-aneh. Ada contoh soal yang lebih challenging lagi. Misalnya, ini yang tadi bentuk infinity kurang infinity ya. Misalnya kita pakai lim X sampai infinity dari ln X plus 1 kurang ln X min 1. Nah, kali ini misalnya kalau kalian masukin infinity tambah 1 infinity kurang ln infinity. Terus gimana kalian caranya? Soalnya ln infinity itu infinity guys. Jadi caranya begini. Ini juga sama nih. Kita asumsikan ini L. Tapi sekarang kalau misalnya kita ln, eh ya silakan aja sih cobain dari ln X plus 1 minus ln X min 1. Tapi kalian nggak akan kemana-mana. Caranya, kita pangkatin. Ini tuh sama dengan EL. Ya, ini asumsi kita. Maka kalau misalnya dari sini, ini kan kali min. Saya bisa gituin. Atau kalau misalnya mau dijabarin per ln X min 1. Iya kan? Kalau misalnya ekspresinya. Maka kalau misalnya kita limit ini ke infinity, limit ini ke infinity, maka kita punya bentuk seperti ini. Kalau misalnya kalian tahu dari bentuk-bentuk seperti ini, kalian kan tinggal lihat derajat terbesarnya. Kalau misalnya derajat terbesarnya sama, berarti limit ke infinity-nya tinggal koefisien yang atas dibagi koefisien yang bawah. Atau dalam kata lain ini 1. Ini
Jadinya kan lumayan gampang kan untuk dihitung. Nah, tapi kalian harus ingat, ini baru cuma EL. Untuk L, gimana caranya? Berarti kita harus pakai logaritma natural. 0 dari 1 atau sama dengan 0. Begitulah caranya kalian untuk mengerjakan soal-soal yang infinity kurang infinity. Nanti ada form-form lain yang ya sayangnya kita nggak bisa bahas secara ekstensif ya karena memang banyak sekali eh, limit di dunia ini. Tapi misalnya kita ya lihat soal-soal lain. Ini karena semuanya dari tutorial ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya gimana caranya nanti eh, kalian bisa udah langsung ya hopefully kalian udah bisa tahu bagaimana caranya menangani soal-soal seperti ini. Lalu ada lagi nih form-form yang rada lebih di luar nalar lagi. Lim dari X ke infinity, tapi kali ini kita masukin integral dari X menuju 1, dari 1 menuju X, 1 plus negatif T kuad akarin dt per X. Lo and behold, ada integral yang menuju infinity. Lalu ini tidak bisa kita hitung secara manual karena ini memang ya kalian bisa sih ngitung secara manual kalau misalnya kalian mau. Tapi itu akan habis waktu. Jadi caranya bagaimana? Kalian cek dulu. Kalau misalnya ini menuju infinity, ya berarti kan kalau misalnya kalian hitung ini per infinity 1 min T. Berarti ini tuh jadi eh sekan T. Tak. Ya itu lumayan kompleks sih. Tapi bawahnya udah infinity. Kalau nggak salah ini akan menuju no 1 dibagi infinity kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian tidak mau eh karena tapi ini kan memang form yang rada haram juga ya. Jadi misalnya kalau sekarang kita kalau misalnya kalian L'Hopitalin ini, kalian harus ingat teorema dasar kalkulus. Kenapa? Karena yang ini itu TDK versi versi 1 atau versi 2 ya lupa. Ini itu salah satu versi TDK. Kalau misalnya sekarang kita L'Hopitalin, ini kan berarti kalian tahu ini E min X. Dan ini bawahnya kalau misalnya kita turunin jadi 1. Kan kalau misalnya kayak gini, kalian bisa hitung kan. Dari 1 plus E min X. Kalau misalnya E min X, kita limit sampai infinity. Tentunya kan ini 1 per X. Berarti 1 menuju infinity, 0. Berarti, kapan? Casualty. Ini bisa kita, langsung aja ya. Bisa simpulkan bahwa ini 1 tambah 0, akar dari 1 sama dengan 1. Nanti kalau misalnya kita lanjut bab 8, akan ada juga nih integral menuju infinity, menuju negatif infinity. Awalnya dari sini. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya gimana caranya nih melakukan teknik-teknik limit seperti ini. Ya ini caranya. Kalian PDK, kalian pakai
teorema dasar limit ke infinity. Finally nih, buat kalian yang udah sampai akhir. Ini soal yang kalian mungkin jarang menemukan, tapi kalau misalnya kalian menemukan, ya selamat lah. Limit dari X menuju infinity. 1 X menuju 0 dari 1/X 1 pangkat X plus 2 pangkat X di pangkat 1/X. Ini lumayan challenging ya buat beberapa orang karena yang pertama kali kalian lihat dari sini eh kalian bisa langsung imagine ya 0, 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, tapi 1 dibagi 0-nya infinity. Menuju infinity maksudnya ya. Jangan salah, 1 bagi 0 itu undefined, tapi kalau di limit jadi infinity. Ini gimana caranya? Karena ini infinity ya. Ingat bahwa tidak segampang 1 infinity itu sama dengan 1. Belum tentu. Belum tentu juga 0 di pangkat infinity jadi nah, belum tentu juga infinity di pangkat 0 juga sama dengan 1. Kalau misalnya di bentuk-bentuk ini, kalian nggak bisa tahu secara pasti. Ya, jadi jangan mengasumsikan beberapa hal. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau melakukan soal ini, mengerjakan soal ini, caranya, ingat ya tadi kita punya teknik untuk menghilangkan mangkat. Kita asumsikan ini L. Kalau misalnya kita asumsikan ini L, kita bisa ln dari 1/X dan 1/X pangkat X. Begini. Atau kalau misalnya mau diubah jadi bentuk pecahan, so far so good. Kalau misalnya sekarang kita L'Hopitalin ya. Bentar, kita harus cek dulu. Ini sama dengan ln 1 tambah 1 dibagi 0. Oke, ini kiamat. Baiklah. Nah, berarti kita bisa L'Hopitalin X ke 0 dari 1/1/X tambah 2X dikali cendol, jangan lupa 1 pangkat X dan 1 ditambah 2 pangkat X dan 2. Lalu ini dibagi 1. Dibagi satunya hilang kan? Karena cuma dibagi 1. Lalu perhatikan ini. 1 pangkat X dan 1. Dan 1 itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti kita bisa hapus juga. Ya udahlah kita situ aja. Berarti ini tuh sama dengan lim X menuju 0 dari 1 pangkat X tambah 2 pangkat X. 2X dan 2. Kalau misalnya kita masukin sekarang, kita bisa masukin kan? 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0,
1. 2 pangkat 0, 1. Berarti ini sama dengan ln 2 per 2. Tapi ingat, ini baru cuma L. Berarti sekarang kita bisa ln 2 per 2. Kalau misalnya sekarang kita hitung L, ini kan kita maunya nyari L kan. Kalau misalnya kita sekarang mau mencari L, ya berarti tinggal dipangkat. Pangkat setengah ln 2. Atau sama dengan pangkat setengah dikali ln 2, 2 pangkat setengah. Jadi ingat ya tadi. Pertama, kalau misalnya kalian contohkan 1 pangkat infinity, 2 pangkat infinity itu tidak bisa ya. Kita tidak bisa terima 2 pangkat infinity. Karena beda dengan limit akhirnya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengerjakan soal-soal seperti ini, ingat teknik-teknik ini, ingat bentuk-bentuk apa yang harus kalian ingat. N di pangkat infinity, 0 di pangkat infinity, infinity di pangkat 0, infinity di pangkat infinity, 1 dibagi 0, 0 dibagi 0, infinity dibagi 0, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan soal-soal ini, semoga saya berdoa ya bahwa kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Kita masih ada waktu nggak ya? Kita masih ada 12 menit. Kita pakai semuanya. 1 soal lagi deh. Ini paling terakhir nih. X menuju 0 dari sisi positif dari X pangkat X di pangkat X. Kalau misalnya kalian punya ini, gimana caranya? Ingat ya, kita sama dengan L dulu. Kalau misalnya kita udah sama dengan L, kita bisa ln. Jangan lupa limitnya, notasi limit. Dari X, kita kalian di pangkat X kuadrat. Bisa begitu ya. 70 plus dari X kuadrat. Oh, ini lupa, ln. Nah, kalau misalnya dari sini. Ini kan masih bentuk kiamat karena ln 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kita masih harus jabarin lagi sebagai sebuah pecahan. Pecahannya adalah ln X. Dan ini kan bisa kita asumsikan sebagai negatif. Negatif 2. Nah, dari sini coba L'Hopitalin supaya ln-nya hilang. Ini kita bisa tahu bahwa ini ekspresi ini sama dengan 1/X. Berarti ini diturunin jadi minus 2X min 3. Kalau misalnya kalian mau
menjabarkan lagi, berarti ini tak ingat-ingat. Super X dikali negatif setengah X pangkat 3. Coret 1 X-nya. Jadi ini negatif setengah X kuadrat. Kalau misalnya kalian udah dari situ, gampang kan ini? Ini sama dengan 0 disubstitusiin, jadi setengah kali 0. 0. Tapi ini belum akhirnya. Ingat ini masih ln L. Berarti kita kalau misalnya mau mencari L, kita sama dengan E pangkat ini ya. Tadi kita dapat 1. Kita dapat 0. Nah, E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti limit ini sama dengan 1. Jadi ini paket kiriman dari saya. Ini hadiah kalau misalnya kalian menemukan soal-soal seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian dari kelasnya Pak Wono mah dapat banyak ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti di UTS amit-amit ada soal-soal seperti ini, jangan panik karena kalian bisa mengerjakan ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung ditanya akan kepada Faris atau aku. Nggak janji kita bisa jawab karena kita tidak sempurna. Kita hanyalah manusia. Sekian dari saya tentang bentuk-bentuk tak tentu alias bentuk-bentuk kiamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.